Halo teman-teman PKBM Go Digital, ketemu lagi bersama kakak di pelajaran seni tari. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang manajemen panggung dan geladi kotor. Sebelum masuk ke materi, kakak mau kasih tahu teman-teman nih tentang filosofi panggung. Jadi bunyinya gini, di balik pertunjukan yang memukau, ada manajemen yang rapi dan persiapan yang matang. Silahkan teman-teman pahami arti dari kalimat berikut ya. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa sih manajemen panggung itu? Jadi, dalam seni mengolah seluruh unsur pertunjukan yang mencangkup orang, alat, waktu, dan tempat. Agar acara berjalan lancar, aman, dan sukses sesuai rencana, kita butuh yang namanya manajemen panggung. Teman-teman, di dalam seni tari ada dua pilar pertunjukan yang penting loh. Yang pertama itu ada on stage. Yang ada di depan panggung itu adalah para penampil, para penari. Kemudian ada off stage atau di belakang layar. Nah, yang ada di belakang layar ini biasanya adalah para panitia. Panitia ini adalah mereka yang mengatur segala sesuatu kebutuhan yang diperlukan oleh penampil di depan panggung tadi. Jadi, dua-duanya memiliki peran penting ya, teman-teman. Teman-teman, panitia itu bisa kita sebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa loh. Kenapa? Karena tanpa panitia, acara tidak akan berjalan dengan lancar. Siapa yang mau mengatur musik? Siapa yang mau mengurus segalanya? Sedangkan dengan panitia, acara akan berjalan dengan tertib ya teman-teman. Teman-teman, dalam seni tari, ada 3 yang memegang peran kunci dalam tim. Yang pertama itu MC, sebagai penanda acara dan penyambung sebuah acara. Yang kedua itu operator musik, yang mengatur suasana audio, yang mengatur musik dalam acara berlangsung. Yang ketiga itu stage crew. Itu adalah orang-orang yang mengatur properti keluar masuk dalam suatu acara. Kalau teman-teman bertanya-tanya, apa sih tugas MC? Jadi MC itu bertugas untuk membuka sebuah acara dengan semangat. Kemudian MC juga bertugas untuk membacakan sinopsis singkat sebelum penari tampil agar penonton paham isi cerita. Yang terakhir, MC itu ada untuk mengatur alur agar tidak ada jeda kosong yang dapat menimbulkan suasana canggung. Jadi, 3 hal ini adalah tugas MC ya teman-teman. Selanjutnya ada operator musik teman-teman. Operator musik ini bisa kita bilang sebagai jantungnya pertunjukan. Karena seorang yang menjadi operator musik itu harus mempunyai fokus penuh pada apa yang mereka kerjakan. Karena telat memencet tombol play 1 detik saja, acara akan tidak berjalan sesuai dengan yang seharusnya teman-teman. Kemudian dalam seni tari itu ada yang namanya rundown. Ini adalah susunan acara yang mendetail, berisi urutan kegiatan dari awal hingga akhir, lengkap dengan durasi waktu dan penanggung jawabnya. Jadi setiap acara itu kita memerlukan ini ya teman-teman. Berikut contoh susunan acara yang bisa teman-teman pelajari. Teman-teman mungkin bisa baca sedikit, kemudian pahami. Teman-teman, di dalam sebuah acara itu ada yang namanya geladi kotor. Apa sih geladi kotor itu? Jadi geladi kotor ini bisa kita sebut sebagai simulasi awal. Latihan gabungan dari seluruh pengisi acara di atas panggung, namun belum menggunakan kostum atau make up. Ada beberapa fokus utama dalam geladi kotor. Yang pertama, tes keluar masuk panggung. Yang kedua, orientasi ruang. Yang ketiga, cek urutan tampil. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita checklist ketika kita melakukan geladi kotor. Yang pertama ada blocking. Kita mengecek apakah formasi penari muat di atas panggung. Apakah ada yang tertutup temannya.
Kemudian yang kedua ada arus. Dari mana penari masuk, kemana penari keluar. Kita harus tahu ini teman-teman, jangan sampai penari satu dan penari lainnya itu bertabrakan. Yang terakhir itu kita harus memeriksa apakah musik dapat terdengar jelas sampai ke belakang panggung. Hal ini penting ya teman-teman. Jadi ingat ketika kita melakukan gladi kotor, perhatikan 3 hal berikut. Baik teman-teman, cukup sekian pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kakak tutup kelas kita hari ini, kakak mau kasih teman-teman tugas nih. Pembagian tugasnya gini, teman-teman bisa tunjuk siapa yang mau menjadi MC, operator, dan stage crew. Sisanya fokus untuk menjadi penari ya teman-teman. Kemudian teman-teman buat susunan acara, susun urutan tampil kelompok, siapa yang tampil pertama, siapa yang tampil terakhir. Tuh teman-teman tulis di kertas ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.